Oke guys, hari ini kita sore-sore ke sawah. Kita mau ngecek kondisi padi. Nah, oke guys, ini padinya cukup bagus guys. Ini yang punya kita, yang di lahannya sudah diambil topsoil, dan ini lahan milik orang lain guys. Ini di pertumbuhannya, kalau dari pertumbuhannya ini nggak terlalu beda jauh ya guys. Oke guys, hari ini kita sore-sore ke sawah. Kita mau ngecek kondisi padi. Sekarang usia 38 sekarang. 38 HST guys. Kita lihat cek seperti apa. Nanti di 45 kita lakukan lagi penyemprotan. Karena penting sekali guys, di usia padi 45 hari itu penting pemberian nutrisi. Karena kenapa? Karena di fase itu fase transisi dari vegetatif menuju generatif guys. Jadi kalau kita salah pemberian nutrisi, nanti hasilnya kurang bagus. Wah, banyak burung yang masuk guys. Oke guys, ini padinya seperti ini. Nah, oke guys, ini padinya cukup bagus guys. Ini padi kita tanam jenisnya Invari 32. Jadi sebelah sini juga masih yang kita. Ini usia 38 hari. Nanti di 45 hari kita akan lakukan lagi penyemprotan dan pemberian MKP sama Gibgro guys. Pemberian pupuk Gibgro. Ini ZPT Gibberlin. Supaya apa? Supaya batangnya besar, terus juga batang untuk malainya lebih panjang ya, nantinya malainya panjang-panjang. Oke guys, ini cukup bagus guys. Ya, meskipun kita nanam di tanah yang kurang subur ya, kebetulan kalau orang-orang sini yang khususnya yang blok yang ditanam sama kita ini dibilangnya kurang subur, karena sebelum-sebelumnya yang sudah saya jelaskan bahwasannya topsoil tanah ini udah dilakukan topsoil si tanah ini udah dilakukan pengangkatan atau pengambilan ya. Kalau daerah sini tuh suka ada yang ngejual tanah musim kemarau, jadi sekitar semeter ya, bukan semeter sih, 40 sentian ini diangkat tanahnya dan dijual. Jadi topsoilnya udah hilang, makanya lumpurnya enggak sebanyak blok yang lain atau sawah yang lain. Tapi kita lakukan dari mulai persiapan lahan ya, dari mulai persiapan lahan kita lakukan pemberian pupuk CSP. Pupuk CSP ini kandungannya kalsiumnya tinggi, terus ada aluminium dan juga magnesium sulfat yang kita aplikasikan di awal sebelum penanaman. Terus kedua juga kita saat tandur kita aplikasikan yang namanya asam amino ambition. Jadi sebelum nanam kita lakukan perendaman untuk bibit padinya, kita celupkan dulu si akarnya itu agar bisa merangsang nantinya pertumbuhan akarnya lebih cepat dan mengurangi stres. Tapi hasilnya alhamdulillah guys, ini cukup baik ya. Di usia 38 pertumbuhannya tidak terlalu tertinggal dengan padi di sebelah lahannya guys. Kita rutin penyemprotan juga di fase usia 15 hari, 25 hari ini kita tetap masih gunakan Ambison dan Ultradap. Jadi dorongan fase vegetatifnya cukup bagus. Nah, ini rencananya untuk nanti di usia 45, karena ini fase krusial ya, fase transisi antara dari fase vegetatif menuju generatif. Nanti kita akan dorong juga dengan nutrisi, kita pakai monokalium fosfat atau monokalium fosfat atau MKP ya. Kita gunakan MKP, terus juga nanti kita bantu dengan asam gibberellin ya. Asam gibberellin teman-teman bisa cari nama mereknya Gibgro, itu murah ya.
satu bungkusnya murah dan tidak terlalu banyak dalam penggunaannya. Oke, kita muter dulu guys, kita lihat seperti apa perkembangan padinya. Ini kita coba keliling ya. Kalau daerah sini biasanya agak bagus guys, tapi kalau daerah sana tuh ada yang kurang bagus karena di sini masih agak tebal tanahnya, tapi kalau ujung sebelah sana sangat tipis banget. Kita muter, kita keliling. Wah, ada rumput guys, ada gulma yang tumbuh di situ. Itu dibuang guys. Nanti kita buang. Kita lanjut. Kondisinya cukup bagus juga nih. Dari ujung ke ujung kita lihat. Rumput putih kayak gitu tuh, dia suka nginjak-nginjak padinya guys. Jadi padinya tuh runtuh tuh, banyak tuh guys, banyak burung. Itu tuh, nantinya tuh dia nginep di situ kalau nggak di nggak di ini sore-sore. Ya, jalannya becek, aku pakai sandal lagi. Oke, kita muter ke sebelah sana aja guys. Ini biar burungnya nggak pada nginep malam ini di sini. Banyak rusak, padinya diinjak guys. Ini udah di ujung guys. Emang ini yang punya kita, yang di lahannya sudah diambil topsoil, dan ini lahan milik orang lain guys. Ini di pertumbuhannya, kalau dari pertumbuhannya ini enggak terlalu beda jauh ya guys. Ini bisa dibedakan. Ini yang milik orang lain, ini yang milik kita ya guys. Ini dari anakannya juga nggak terlalu beda jauh ya, meskipun ya yang kita susah banget keluar anakannya, tapi dengan Ambition sedikitnya kebantu guys untuk anakan. Bedanya teman-teman, kalau yang di lahannya agak bagus, ininya mekar guys, si dapuran itu mekar, jadi pertumbuhan anakannya bisa lebih banyak lagi. Nah, kalau di sini ini kepol tuh, tapi banyak juga kok, meskipun kepol masih banyak. Ambition cukup bagus guys. Jadi teman-teman, kalau yang habis tandur gak usah bingung pakai nutrisi apa, kasih aja asam amino. Sama bantuan lagi, kasih Ultradap kalau musim penghujan ya, karena Ultradap sangat cocok digunakan di musim penghujan. Kenapa? Karena nitrogennya lebih sedikit ya. Jadi usahakan kalau pakai obat-obat pupuk semprot yang pemberiannya lewat spray, kalau musim penghujan jangan terlalu tinggi N atau nitrogennya, karena kebantu juga dengan musim penghujan dan juga pemupukan menggunakan urea ya, biar padinya nggak terlalu banyak hambanya guys. Karena kalau tinggi N biasanya hama kayak ulat itu sangat suka ya gitu. Oke guys, sekian dulu videonya. Sampai ketemu nanti di penyemprotan di usia 45 HST ya guys. Oke, thank you.